Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 10 Januari 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Immanuel Leona Pratama, dan pemusik oleh Ian Anjuanu. Diundang warga jemaat untuk mengikuti ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru GKI DKI Jakarta secara virtual atau live streaming melalui YouTube channel GKI DKI Jakarta pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 malam. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur, atau melalui nomor handphone 0813 48 58 48 60. Kami ucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari Minggu ini kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adapun subtema ibadah pada bulan ini ialah percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Baiklah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu. Ibadah
kita tak habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang telah menyakiti hati sesama kami, terlebih-lebih hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas pengorbanan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, telah menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan perikop kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat! Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ibu Bapak, Saudara sekalian, tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang sumber rahmat, pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan ini, terlebih dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyatakan kehendak-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4, pasal pertama ayat 4 sampai yang ke-11. Di bawah perikop Yohanes Pembaptis dan Yesus dibaptis Yohanes. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur kita telah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021 ini. Minggu ini adalah minggu sesudah Epifania, tetapi pancaran Minggu Epifania itu masih kita rasakan, yaitu penampakan keilahian Yesus. Dalam nas bacaan dari Mazmur yang telah dibacakan oleh petugas tadi, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan dilambangkan dengan suaranya. Ketika pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dalam nas hari ini memperlihatkan bagi kita bahwa terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suara dari sorga yang diyakini sebagai suara Allah itu menyatakan atau mendeklarasikan keilahian Yesus, sekaligus juga merupakan tanda akan dimulainya pelayanan Yesus di dunia ini. Peristiwa baptisan Yesus diawali dengan seruan Yohanes supaya orang-orang bertobat dan memberi diri dibaptis supaya Allah mengampuni dosa mereka. Yohanes mengundang orang-orang untuk dibaptis sebagai simbol pertobatan. Mereka didorong untuk mengakui dosa dan menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang mengutamakan Allah dalam hidup. Namun Yohanes menunjukkan bahwa Yesus jauh melebihi dirinya. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Hal ini diteguhkan saat Yesus keluar dari air, roh itu hinggap pada Yesus seperti burung merpati. Mengapa Yohanes Pembaptis menekankan bahwa Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya ialah karena di dalam Perjanjian Lama sangat jelas bahwa Mesias yang dijanjikan akan datang dengan kuasa Roh Kudus. Misalnya saja dalam Yesaya pasal 11 ayat 1-2 dikatakan, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan." Yesaya menubuatkan anak daripada Isai, dan dari keturunan Daudlah akan muncul Mesias, dan kalau ia datang, roh Tuhan akan ada padanya. Oleh karena itu, apabila kita melihat Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Allah yang mengutusnya mengatakan bahwa jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mau mengatakan bahwa Yesuslah Sang Mesias itu. Dialah yang dinanti-nantikan di dalam Perjanjian Lama. Dialah yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Akan datang Mesias yang membebaskan manusia daripada dosa. Dialah pengharapan dari seluruh Israel, bahkan juga bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa-bangsa. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, artinya ialah Roh Kudus itu datang melalui Yesus Kristus. Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus. Roh Kudus tidak datang melalui dirinya sendiri, tidak bekerja terlepas daripada Yesus Kristus, tetapi Roh Kudus datang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudus bagi orang yang percaya, sehingga seluruh hidup orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bukan hanya dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi juga seluruh hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke dalam hidup kita, maka kita memiliki hidup yang baru. Ketika kita mendengarkan pemberitaan Injil, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mencelikan mata rohani kita, sehingga yang awalnya kita tidak mengenal Dia, namun sekarang kita bisa percaya kepadanya. Roh Kudus memberikan hidup yang baru, sehingga kita boleh merespon berita Injil, percaya kepadanya, dan menjadi anak-anaknya. Kita bukan hanya menerima hidup, tetapi juga kita memberi kehidupan kita kepada mereka yang bergumul, mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Melalui kesaksian hidup kita, melalui firman yang diberitakan, Roh Kudus memimpin kita untuk terus berkarya di dalam hidup kita. Sehingga perkataan kita bisa menghibur orang lain, bisa menguatkan orang lain, bisa membawa orang lain percaya pada Tuhan. Dan juga kita akan melihat bahwa Yesus Kristus lebih berharga daripada segala hal yang kita miliki, harta kita, kekayaan kita, ataupun segala hal. Kita akan melihat Yesus lebih indah daripada segala yang indah di dalam dunia ini. Maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak memimpin kita kepada yang lain. Dia memimpin kita kepada Kristus, Firman yang menjadi daging. Dia yang akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab itu adalah firman-Nya. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat terkasih di dalam Tuhan, biarlah oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, seperti tema kita pada hari ini, yaitu memaknai baptisan Roh Kudus. Bila kita senantiasa percaya dan melihat perbuatan besar yang dilakukan Allah, seperti subtema kita pada bulan ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja melalui kesaksian hidup kita, sehingga orang juga akan mengenal Dia, mengenal betapa besarnya dan betapa agungnya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa aku membaptis dengan air, tetapi Dia akan datang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah bersama-sama kami dengarkan tadi. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah pusat beserta pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memutus rantai penularan COVID-19 dan mengantisipasi varian baru COVID-19
dengan kebijakan pengetatan protokol kesehatan secara optimal dan juga menyertai upaya pemerintah Indonesia di dalam penanganan pemulihan ekonomi bangsa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, berilah kepada jemaat-Mu hati yang rindu dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bagi setiap orang yang memberi diri untuk melayani, agar tetap bersemangat dan setia di dalam melayani Tuhan. Begitu juga rencana pelayanan gereja-Mu di tahun 2021 ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertainya. Juga bagi panitia Natal dan Tahun Baru GKI DKI Jakarta, di dalam mempersiapkan acara ibadah perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru Jemaat GKI DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021 nanti, memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kami mempersiapkan segala sesuatunya. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau menguatkan dan menopang kehidupan jemaat agar tetap sehat, bersukacita, dan semangat, dapat terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam persekutuan dalam Kristus, bertambah teguh di dalam iman dan pengharapan, serta memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Kami juga menyerahkan segala pergumulan kehidupan jemaat yang mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, usaha pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, kedukaan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kami di dalam menghadapinya, serta memberikan jalan keluar. Bagi mereka yang merasakan sukacita karena kelahiran anak, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan sebagainya, kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional. Kiranya kami diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memelihara alam ciptaan Tuhan dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertai kami sebagai umat-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dalam menjalani minggu ini, agar kami mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama, kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nas yang menjadi pengantar persembahan untuk kita pada saat ini diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber segala berkat yang telah mengaruniakan berkat-berkat di dalam kehidupan kami, berupa kesehatan, kekuatan, berupa kasih sayang dari sanak saudara dan teman, dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang telah kami terima. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, bila Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan di dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh hidup dan kehidupan kami, agar Tuhan pakai hidup dan kehidupan kami sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403,
Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami, Jemaat GKI DKI Jakarta. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku.